Waalaikumsalam. Muswara Sumengaji. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bunda-bunda yang kami hormati dan kami cintain, alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali untuk pengajian tentang lingkungan. Dan kali ini kita akan dengan Ibu Ustazah Ibu Nurni, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, sebelumnya tadi saya bilang kita belum ada yang ngaji. Apakah Bu Nana siap untuk ngaji 1-2 ayat? Oh ya sudah, oke. Kita mulai aja Bun untuk minggu depan. Kita selalu akan siapkan yang ngaji 5 menit sebelum acara kita mulai. Dan Bapak dan Ibu semuanya, kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah atau pengajian dari Bu Nurni sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu Islam sebagai agama fitrah. Nah, sebenarnya bagaimana Islam sebagai agama fitrah itu kemudian menjadi spirit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan lingkungan hidup. Kami persilahkan Bu Nurni, kita punya waktu sampai 4:30, jadi kita masih punya waktu 54 menit lagi. Nanti Bu Nurni kita minta untuk sekitar 20 menit, tapi nggak usah tergesa-gesa, sesampainya saja Bu Nurni bisa menyampaikan, dan setelah itu kita ada forum tanya-jawab. Kepada yang kami cintai, Bu Nurni, Ustazah Ibu Nurni Akmal, kami persilahkan. Kami persilahkan Ibu Nurni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah fataran nasa 'alaiha la tabdila bi khalqillahi lid-dini hanifah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ibu Ning yang saya banggakan dan ibu-ibu sekalian yang sangat kami cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mempertemukan kita dari pengajian ngaji lingkungan yang kedua kali, walaupun sebenarnya tadinya hanya mau ngobrol dengan ini, tapi akhirnya kita tanggapi dengan serius. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang setia. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah mengatakan, maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus, agama yang datang dari Allah sebagai fitrah dari Allah untuk manusia, dan agama fitrah itu sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia. Tidak mungkin bertukar fitrah Allah atau agama Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kenapa disebut fitrah? Fitrah itu artinya suci, bersih. Artinya bahwa agama Islam itu agama yang suci dan bersih, akidahnya yang disebut dengan akidah tauhid. Jadi sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah agama tauhid yang mengesahkan Tuhan. Dan mengesahkan Tuhan itu sesuai sebagaimana yang dikemukakan Allah dalam surat
dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa zurriyatahum washhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahibna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahu azim. Di dalam surat Al-A'raf 172, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan bibit-bibit manusia, anak cucu keturunan Adam dari dalam tulang sulbinya. Kemudian Allah membuat persaksian di antara mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semuanya menjawab, qalu bala sahibna. Kami berkata, benar, dan kami menjadi saksi. Supaya nanti pada hari kiamat, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa kami lalai terhadap hal yang demikian. Di dalam ayat 173 dikemukakan oleh Allah, atau ada anak cucu yang berkata, yaitu orang-orang yang tidak menganut agama Islam. Mereka berkata, kami tidak menganut Islam, kami musyrik adalah disebabkan karena nenek moyang kami. Sedangkan kami adalah generasi yang datang ke belakangan. Apakah disebabkan karena kemusyrikan mereka, kami akan dibinasakan. Jadi hal itu akan terjadi di padang mahsyar nanti. Jadi dari ayat-ayat tersebut kita memahami setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah membawa bekal. Bekal yaitu tentang kekenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang lahir ke dunia ini tidak memandang bangsa atau berwarna kulit atau dari suku mana, semuanya telah membawa bekal percaya kepada Allah yang satu. Jadi kita itu sudah Islam. Jadi oleh karena itu di dalam hadis Nabi dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Apa amma abawaihi, maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menyebabkan seorang anak menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Nah, jadi di sini kita melihat beberapa peranan pendidikan, pengasuhan di masa kecil adalah untuk menyuburkan perkembangan fitrah yang ada pada anak. Jadi pendidikan di waktu kecil untuk melestarikan modal dasar yang ada pada setiap manusia. Dan modal itu harus dipelihara. Sehingga nanti kalau kita mati, kita masih dalam keadaan muslim. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 102 yang setiap hari Jumat pasti dibaca oleh khatib di mimbar Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa setakwa-takwanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita lahir beriman, mati Islam. Jangan sampai kita bawa modalnya aja nggak pulang, rugi kita. Jadi kita ini lahir sudah membawa nilai keislaman. Dan nilai itulah yang akan kita pertahankan. Apakah nilai yang harus kita pertahankan? Yaitu nilai tauhid, mengesahkan Allah. Setiap hari kita selalu mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Cuman dalam kenyataannya menyembahnya kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada dukun, kepada orang pintar dan lain sebagainya. Jadi ini harus diseimbangkan. Ia karena budu harus diiringi dengan ia karena sa'in.
Inilah yang harus kita jaga dan juga termasuk kepada anak-anak kita. Seringkali ada orang yang sangat gandum minum kopi. Saya kalau belum minum kopi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita telah menjadikan kopi itu sebagai tandingan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ketauhidan kita harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara tauhid kita dengan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal menjadikan Allah selalu bersama dengan kita. Ketika ditanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, "Ma huwa ihsan?" Apa itu ihsan? Anta budullah kana katarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah selalu melihat kepada dirimu. Jadi kita harus membangun perasaan selalu dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Kalau manusia kita bisa tipu, kalau Allah tidak. Jadi kita harus menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami ayat dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini maksudnya adalah hari wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah di atas onta kaswa, tiba-tiba turun ayat yang terakhir. Jadi Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat terakhir yang turun, dan sesudah itu tidak ada ayat lagi. Rasulullah wafat 80 hari kemudian. Pada hari ini adalah hari Arafah ketika Nabi sedang wukuf. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di dalam agama Islam, dalam ibadah haji, ada hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, yaitu kalau kita pergi haji, ada hal-hal yang terlarang untuk orang yang sedang ihram. Di antara yang terlarang, satu adalah tidak boleh berburu binatang. Jangankan berburu binatang, menunjukkan binatang buruan saja tidak boleh. Yang kedua, dilarang memotong, mencabut, mematahkan daun atau ranting. Nah, di sini kita melihat betapa tingginya nilai hikmah yang ada dalam ibadah itu adalah bahwa kita harus selalu menjaga jangan sampai membunuh binatang dengan sembarangan dan kemudian menebang pohon dengan sembarangan. Walaupun di dalam ibadah haji itu kita juga harus disuruh untuk membayar memotong hewan korban. Tapi di sisi lain kita disuruh untuk memelihara binatang, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang fitrah, yang selalu mengajak hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya ibu-ibu sekalian, masalah lingkungan. Kalau kita berwudu, salah satu sunat wudu tidak memakai air banyak-banyak. Kemudian kalau kita tidur tengah malam, disuruh oleh Nabi untuk mematikan lampu. Nah, untuk hemat energi. Jadi di dalam agama Islam, dalam nilai-nilai ibadah terkandung nilai-nilai hikmah yang berhubungan dengan kepentingan manusia. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi di dalam kita memelihara ketauhidan kita harus selalu berusaha agar menghadirkan Allah dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah dengan senantiasa menjadikan Allah sebagai tumpuan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, di Ka'bah terdapat 360 berhala. Nah, jadi nanti pada
360 berhala, termasuk diantaranya salah satunya handphone. Handphone berbunyi tengah malam, ibu-ibu langsung angkat. Berdering sedikit langsung, lagi sholat aja juga. Lagi sholat, handphonenya berdering, kemudian langsung lirik. Nah itu sudah membuyarkan konsentrasi kita. Bahkan kadang-kadang ketika ada seorang ditanya, udah sholat belum? Boro-boro sholat, makan aja belum? Nah ini menunjukkan kelemahan daripada ketawidan kita kepada Allah. Jadi kita harus dalam melaksanakan peribadatan, kita menjadikan Allah selalu nomor satu. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, di dalam hidup kita harus membagi waktu menjadi 4. Waktu yang pertama waktu ibadah. Jadi harus ada kita menyiapkan waktu untuk ibadah kita. Jangan kita selalu mengatakan tidak sempat. Kadang-kadang kita lupa misalnya untuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Kita selalu mengatakan tidak ada waktu. Padahal kita hidup di dunia ini tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ketika Luqmanul Hakim ditanya oleh anaknya, manusia itu tuh dibagi berapa bagian? 3 bagian. Sebagian adalah tanah, sebagian adalah ruh, sebagian sepertiga lagi adalah amal. Jadi yang ada pada diri kita yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya adalah amal kebajikan. Amal kebajikan ada yang mahdur, ada yang amal. Yang mahdur misalnya sholat. Nah, sholat ini yang kadang-kadang kita suka mundur-mundur. Waktu sholat sudah datang, kita masih mengundur juga. Sehingga sholat asar kadang-kadang udah 5:30. Dengan Nabi mengatakan sholat asar 5:30 sama dengan sholat di tanduk setan. Yang kedua adalah, jadi waktu untuk ibadah harus kita siapkan. Jangan hanya untuk waktu-waktu yang lain. Nah, jadi sehingga kalau kita berjalan, kita sudah tahu di mana saya sholat zuhur, di mana saya sholat asar, dan kita sudah tahu tempatnya ada di mana. Yang kedua adalah waktu untuk menuntut ilmu. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menuntut ilmu. Yaitu utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib buat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi kita harus menyiapkan waktu kita walaupun sedikit setiap hari untuk menambah ilmu pengetahuan. Minimal kita membaca Quran. Apalagi sedang kita pandemi COVID ini, waktu kita yang banyak itu kita tidak perlu gunakan untuk menambah pengetahuan kita, tetapi kita memakainya untuk hal-hal yang lain. Yang ketiga adalah waktu untuk introspeksi diri. Setiap hari kita harus menghisap diri kita. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum datang penghisapan. Jadi setiap hari kita harus mengkalkulasi apa perbuatan yang kita kerjakan. Mana yang positif, mana yang negatif. Mana yang membawa pahala, mana yang membawa dosa. Kalau banyak dosanya, kita banyak istighfar. Kalau dosanya kepada manusia, kita langsung minta maaf. Jangan ditunda-tunda untuk beristighfar kepada Allah atau minta maaf kepada manusia. Karena manusia nanti di hari kiamat ada yang muflis. Siapa itu orang yang muflis? Yang amalannya habis karena selama di dunia banyak berbuat kesalahan kepada manusia, tidak meminta maaf. Ketika kita sudah akan masuk ke dalam surga, ternyata di pintu surga kita dijegat orang. Ibu nggak bisa masuk surga karena ibu punya utang ke saya. Utang apa? Ibu maki-maki saya di belakang saya dan ibu tidak minta maaf kepada saya.
maka kita upayakan setiap kali bertemu, setiap kali berpisah dengan seseorang, hendaknya berjabatan tangan. Dua orang mukmin yang berjabatan tangan, maka Allah menggugurkan dosa-dosa mereka sebelum tangan mereka berpisah. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu untuk bermuamalah. Nah, jadi bukan berarti bahwa waktu yang 4 itu dibagi rata. Untuk sholat 5 waktu paling banyak 15 menit, kebanyakan mungkin. Ada yang sholatnya cepat. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita sholat tapi nggak diterima. Jadi kalau udah sholat, kerjakanlah sholat itu dengan sempurna. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami hormati, ada lagi ibadah ammah. Ibadah ammah yaitu ibadah bukan mahdoh, tetapi ibadah sehari-hari. Jadi perbuatan kita sehari-hari, bekerja di kantor, mencuci di dapur, dan lain-lain sebagainya, bisa menjadi ibadah buat kita, asalkan memenuhi syarat. Yusuf Qaradawi mengatakan, syarat pertama niat yang ikhlas. Kalau niat yang ikhlas, apa yang disebut niat ikhlas? Yaitu niat ikhlas itu lillahi ta'ala dan dikerjakan dengan sempurna. Jadi ikhlas itu bukan yang sedikit. Ikhlas itu adalah yang banyak. Ibu lihat dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum yang telah menciptakan mati dan hidup bagi kami, dan hidup itu adalah ujian siapa yang paling baik amalannya. Jadi kalau mengerjakan suatu perbuatan harus sampai kepada yang terbaik. Sehingga di dalam hadis Nabi dikatakan imali dunia ka'ana ka'tain su'abada. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'amal di akhiratika karena katamu togoda. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kalau kita sholat hari ini, sholat asar, seolah-olah besok asar kita tidak ketemu. Maka kita kerjakan sebaik mungkin. Jadi itu yang disebut dengan ikhlas. Sama dengan sedekah. Yang ikhlas yang mana? Yang 1.000 atau 100.000? Yang mana Bu? Yang ikhlas? Yang 1.000 atau 100.000? Yang penting ikhlas walaupun kecil. Yang ikhlas itu yang gede. Karena yang gede itulah yang banyak menarik perasaan kita. Nanti lihat dalam surat Ali Imran 92, "Tantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Belumlah dianggap suatu kebajikan sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah yang sempurna, bukan daripada enggak, mendingan. Jangan seperti itu. Yang kedua adalah bahwa pekerjaan itu tidak melanggar hukum Allah. Yang ketiga adalah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah bahwa pekerjaan itu tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Kita mengurus organisasi, tetapi ibadah kita terbengkalai, itu tidak benar. Jadi kita melakukan suatu perbuatan yang baik, tidak berarti bahwa perbuatan yang baik itu menyebabkan kita lalai beribadah kepada Allah. Ibu lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh anak dan hartamu dalam mengingat Allah. Jadi karena kita dagang di toko, waktunya maghrib, ketika itu pembeli banyak. Nah, kita mengorbankan waktu sholat kita karena dari tadi belum ada yang beli. Nah, itu kita telah melalaikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati,
kita dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bukan hanya adalah yang di luar kita. Lingkungan hidup itu juga ada pada diri, termasuk keluarga kita. Kemarin kita berbicara tentang akhlakul karimah. Di antara akhlakul karimah yaitu rodus salam, yaitu menebarkan salam. Nah, kita menebarkan salam dimulai dari lingkungan yang kecil dulu. Lingkungan yang kecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan orang tua, lingkungan suami. Sudahkah kita salam dengan mereka? Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Atau bagaimana? Kita bisa berbuat baik pada orang lain, tapi pada lingkungan yang terdekat dari kita sendiri, kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu kaum keluarga. Lingkungan yang ketiga yaitu tetangga. Lingkungan keempat tetangga dekat, tetangga jauh, dan lain-lain sebagainya. Jadi lingkungan hidup yang harus kita pelihara juga lingkungan orang-orang di sekitar kita, sehingga terjalin hubungan yang baik. Karena di dalam Islam ada dua hubungan, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah itu hubungan dengan Allah. Bisa kita laksanakan pertama dengan sholat, dua dengan baca Quran, tiga dengan doa, empat dengan zikir, lima dengan puasa. Itu adalah hubungan dengan Allah. Pertama adalah sholat 5 waktu. Nah, dengan bertambah umur kita, apalagi kalau udah kepala 6 ke atas, sholat 5 waktu sudah sangat terlalu sedikit. Harus ditambah dengan sholat malam. Dan setelah saya pelajari ibu-ibu sekalian, lihat juga di pesantren, kalau kita ingin mempunyai akhlak yang baik, maka kerjakanlah suatu perbuatan baik itu berulang-ulang. Kalau di pesantren sampai 21 kali, kadang-kadang 40 kali. Jadi sering itu kan Ustadz menyuruh salat malam 40 hari berturut-turut. Kenapa disuruh 40 hari berturut-turut? Agar menjadi kebiasaan. Kalau sudah 40 hari berturut-turut sekali lulus, maka besok-besoknya tidak perlu lagi kita menyuruh, dengan sendirinya sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang kedua adalah membaca Quran. Quran adalah merupakan fondasi yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Nah, kita membaca Quran, hendaknya juga mentadaburi isinya. Jangan sampai kita hanya membaca tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan apa yang kita baca. Nah, karena setiap kali kita membaca Al-Quran, satu huruf itu pahalanya 10. Kalau dibaca dalam sholat 100. Jadi kalau bisa ibu-ibu berusaha untuk menghafal Al-Quran, walaupun ayat-ayat yang pendek. Dan satu-satunya kitab yang bisa dihafal di dunia ini hanyalah Al-Quran, yang lain tidak bisa. Dan umur 8 tahun bisa hafiz Quran 30 juz. Itulah mukjizat Al-Quran. Ada nenek-nenek teman saya, dia bulan puasa ikut tahfiz Quran, bisa hafal 10 juz dalam waktu 30 hari. Nah, kalau dipikir-pikir dia juga bingung kok saya bisa. Yang ketiga adalah berdoa. Nah, sekarang ini kita sedang dalam situasi pandemi, protokol kesehatan. Nah, kita juga bikin protokol lain, yaitu protokol langit. Pertama adalah protokol doa. Tidak ada yang bisa merubah nasib kecuali doa. Jadi kita banyak berdoa, minimal bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Terus doa-doa yang lain. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami hormati, berzikir. Ketika nanti akan datang suatu zaman di mana air laut surut sepertiga dan hujan juga surut sepertiga. Kemudian tahun berikutnya air laut surut 2/3. Air langit juga surut 2/3.
tahun berikutnya tidak ada turun hujan lagi, baik dari laut atau dari langit. Kemudian ditanya, apa yang diminum orang ya Rasulullah? Orang tidak ada lagi kecuali adalah berzikir. Jadi dengan berzikir kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau zikir itu digabungkan dengan fikir, maka kita menjadi orang yang ulil albab, orang yang berpikir. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sudah uning udah berapa menit ini? Halo ya Bu Nurni. Enggak, kalau Bu Nurni masih ada yang mau disampaikan, disampaikan. Kalau tidak ada, kita akan mulai dengan tanya jawab dan ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Iya, ya tanya jawab. Oh, mau tanya jawab, boleh. Jadi yang disampaikan udah cukup? Cukup, nanti berkembang ya. dalam. Ya, terima kasih Bunda Nurni, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang kami cintai. Demikian tadi yang disampaikan oleh Bu Nurni. Jadi kita semua sebenarnya ternyata sudah Islam dari zaman sononya ya, dari sebelum kita lahir. Dan pada saat kita terlahir, orang tua kita lah yang kemudian membantu kita untuk menjadi Islam atau tidak Islam. Nah, pada saat kita sudah berislam, itulah yang harus kita pertahankan. Dan tadi Bu Nurni sudah mengutip beberapa ayat, dan nanti PR-nya kita bisa membuka ayat-ayat ini untuk kita buka dari yang Bu Nurni sampaikan dari pertama, kemudian Ali Imran, dan seterusnya. Nah, ternyata juga ada saat Wukuf 9 Dzulhijjah itulah ada ayat yang terakhir di mana Allah dengan sangat jelas menyampaikan pesannya kepada semuanya untuk memperlihatkan bahwa manusia tidak boleh membunuh binatang, yang binatang itu adalah binatang yang berguna dan hanya boleh dibunuh apabila merugikan atau membahayakan, dan terhadap tanaman ini luar biasa. Bahkan memotong rantingnya pun tidak disarankan oleh Allah. Jadi tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mematahkan ranting, dan tidak boleh memotong pohon. Luar biasa sekali. Jangan lupa saya masih punya beberapa catatan, tapi saya ingin mengundang apakah ada penanya dengan cara mengangkat tangan atau menulis di chat. Kami persilahkan ibu-ibu untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Silahkan, boleh dari mana saja. Tia Sultan. Oke, satu Tia Sultan. Yang kedua? Oke, belum ada suara lagi. Sambil menunggu penanyaan berikutnya, kami silahkan Kak. Mbak Tia. Iya Mbak Tia. Ya, halo. Ya, Silahkan, Assalamualaikum Kak Tia. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, maju sedikit, bundaku, 50 meter ada ibundaku pemateri sore hari ini, dan ibu-ibu seluruh anggota ngaji yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya tanyakan tadi, saya tertarik mengenai ranting yang tidak boleh dipatahkan. Mungkin ada pengecualian, Bunda, seperti ranting yang sudah menyelimuti rumah seperti itu. Karena saya kemarin baru mematahkan ranting gersen. Jadi saya merasa, aduh, saya sudah mematahkan ranting gersen ini. Itu karena saya mau rumah tidak kena matahari, sinar matahari lagi, dan itu sudah sangat rimbun. Jadi saya patahkan untuk dia bisa tumbuh kembali, bukan saya matikan, saya rapikan. Itu saya tertarik dengan itu tadi Mbak Ning. Dan kemarin saya di lahan banyak juga mematah-matahkan itu daun pepaya yang sudah tua-tua. dibikin oseng-oseng. Itu yang saya, aduh. Enggak, yang tua sekali Mbak Ning, yang sudah kuning-kuning.
Jadi saya rapi-rapikan di lahan itu kemarin. Jadi itu mohon pencerahannya Bunda, karena saya tadi lambat masuk, baru ingat, waduh ada ngaji hari ini. Ya sekian dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan masih Kak Tia. Ada yang lain lagi? Saya coba kalau masih ada tangan dari halaman 1, halaman 2. Saya nanti dibantuin Mbak Intan kalau masih ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan pertama dari ya silahkan Bunda ada? Ya, Mbak Ning, meneruskan. Ya, maaf tadi Eman kalau saya terlambat 15 menit. Tapi ada beberapa yang kalau saya tidak salah dengar tadi karena suaranya kecil saya pepetkan sama telinga saya. Itu ada namanya terakhir tadi sempat disebut protokol doa. Ini menarik buat saya. Karena protokol doa itu isinya Bunda Nurni bisa menerjemahkan seperti apa sehingga kita semua juga termasuk tadi yang ditanyakan baru saja mematahkan daun-daun. Nah, ini juga termasuk yang saya beberapa hari mematahkan itu karena sudah menutupi genteng rumah seperti itu. Jadi ada 2, protokol doa sama penerjemahan dari bagaimana kita tidak mematahkan ranting, kemudian tidak membunuh binatang yang tidak membahayakan seperti itu. Terjemahnya ke dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya kembalikan Mbak Ning. Terima kasih. Halo, Mbak Ning. Ya, berarti ini sepertinya Bunda Ning masih terkendala sinyal. Ini masih ada bunda-bunda yang ingin bertanya. Ya, maaf ada tukang Gojek. Jadi apa namanya tadi jadi ada 2 pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya Mbak Yu Ati ternyata sama dengan saya. Minta pengen dijelaskan lebih lanjut tentang protokol doa. Kita kan udah punya protokol COVID, protokolnya doa tadi di era COVID kayak apa. Ya, 2 pertanyaan dulu ya Bunda, tolong nanti yang masih punya disimpan sebentar. Bu Nurni ada 2 pertanyaan, 1 tentang mematahkan ranting dan 2 tentang penjelasan protokol doa. Silahkan Bu Nurni. Pertama, yang saya katakan tidak boleh mematahkan ranting, kalau ibu pergi haji, itu ada kita dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram ada hal-hal yang terlarang selama ihram. Tidak boleh mematahkan ranting itu bukan di luar, bukan di kampung kita, tetapi ketika kita sedang ihram haji atau ihram umroh. Jadi kalau kita sedang berihram, tidak boleh mematahkan ranting, memotong pohon, mencabut rumput, bahkan menggunting rambut, menggunting kuku. Jadi di dalam ihram banyak larangan-larangan. Di antaranya larangan mencabut dan memotong pohon dan berburu binatang. Di luar itu boleh. Yang tidak boleh adalah merusak kalau kita memotongnya untuk kerusakan. Tapi kalau untuk kebutuhan kita di luar haji atau di luar umroh, ketika sedang ihram tidak boleh. Itu adalah isyarat Allah bahwa kita nanti setelah selesai ihram tidak merusak lingkungan, tapi bukan berarti tidak boleh mematahkan ranting. Boleh mematahkan ranting. Yang kedua, protokol doa. Jadi sekalian, kita setiap Bu Nurni, punten maaf, Bu Nurni suaranya bisa maju dikit agar lebih keras karena suaranya Bunda kecil. Yang kedua adalah masalah protokol doa. Kita setiap hari yang dipikirkan seolah-olah COVID itu hanya bisa dilenyapkan dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya ada yang lebih penting lagi, yaitu protokol doa. Protokol doa itu artinya kita ini selalu mengetuk pintu langit. Jangan selalu hanya mengetuk pintu bumi. Kita mengetuknya dengan kesehatan. Padahal ada yang lebih tinggi lagi. Karena ketika orang bertanya, kapan sih COVID ini akan selesai?
pasti selesai, karena dunia itu tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah akhirat. Jadi kita selalu berharap pada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Jadi tidak ada yang bisa merubah nasib kecuali doa. Ketika suatu ketika Nabi Yakub bertemu dengan malaikat Israel lewat seorang pemuda. Kemudian ditanya, wahai malaikat Suaranya hilang. Ya, suaranya kecil banget Bu Nurni. Hilang. Ada sih Bun, tapi kecil. wahai malaikat Israel, tolong lihat di catatanmu pemuda ini umurnya tinggal berapa tahun lagi. Aku melihat umurnya tinggal seminggu. Kemudian 6 bulan kemudian malaikat Israel bertamu lagi ke Nabi Yakub. Pemuda itu lewat kembali. Katamu umurnya tinggal seminggu. Kok itu masih segar bugar, masih panjang? Apa jawab malaikat Israel? Selesai dia berjalan bertemu dengan nenek-nenek yang berkata, wahai anak muda, punyakah engkau roti? Aku lapar. Anak muda ini mengeluarkan rotinya dan memberikan kepada nenek-nenek tersebut tanpa berbicara lagi. Setelah dia makan, nenek itu berdoa, ya Allah, baik benar pemuda tersebut. Semoga engkau panjangkan umurnya. Maka nasibnya diganti oleh Allah, dipanjangkan umurnya berkat doa. Jadi yang bisa merubah segala sesuatu ini adalah dengan doa. Jadi kita memperbanyak doa. Setelah sholat tengah bulan, ini segala bisa berlalu. Jadi begitu Ibu. Jadi ada protokol doa, protokol istighfar, protokol sedekah. Jadi kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu kadang-kadang menyembuhkan penyakit dan menolak bencana. Begitu Bu Ning. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Nurni. Bunda-bunda yang kami cintain, itulah tadi protokol doa. Ternyata apa? Protokol doa itu adalah sebuah cara untuk mengetuk langit. Jadi bukan hanya kita mengetuk bumi dengan protokol kesehatan, tetapi kita harus bisa mengetuk langit dengan protokol doa. Masih ada punya waktu 14 menit lagi. Kami persilahkan yang akan tanya dengan mengangkat tangan atau raise hand atau di dalam chat. Kami persilahkan. Ada pertanyaan, Bunda, di slide 1 belum ada. Saya akan lihat di slide 2. Bu Woro tadi. Bu Woro sepertinya Bunda. Oke, Bu Woro pertama. Bu Woro kami persilahkan Bu Woro. Nyalain dulu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami sudah paham. Ternyata untuk mematahkan ranting itu kita dalam kondisi memakai ihram ya Mbak Ning ya. Ya. Kalau hari-hari biasa. Kalau untuk menebang pohon itu bagaimana? Menebang pohon. Masih menebang pohon. Iya, maaf ini menebang pohon dan itu kita bisa menerima kalau itu membahayakan masyarakat umum. Takut nanti kalau pas hujan bisa menjatuhin orang, memberikan bahaya kepada masyarakat umum. Tapi kalau tidak memberikan bahaya kepada masyarakat umum, bolehkah kita itu menebang pohon gitu? Oke, masih pertanyaan menebang pohon. Terima kasih Bu Woro. Ada Ya. pertanyaan Mohon lain? Suaranya Bu Nurni dikerasin sedikit ya. Ya, nanti. Mohon maaf nih. Terima kasih Mbak Neng. Mbak Ning, saya bertanya Mbak. Iya, siapa? Iya, saya Fatih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kaitannya masih sama dengan penanya sebelumnya ya. Karena kita tahu banyak tanaman yang dipangkas-pangkas rantingnya itu tujuannya bukan untuk dimanfaatkan. Kalau misalnya sayuran atau apa itu kan dimanfaatkan, memang akan dikonsumsi ya. Tetapi ini dipatahkan hanya untuk
estetika atau keindahan gitu loh. Misalnya kayak pohon teh-tehan dan banyak-banyak pohon itu kalau di taman-taman itu kan memang dipangkas-pangkas. Yang ketiga, ini saya ingin menggarisbawahi karena tadi Bunda menyebutkan 1 waktu ibadah, 2 waktu untuk belajar atau menuntut ilmu, 3 adalah waktu untuk introspeksi, dan yang keempat adalah bermuamalah. Nah, saya pengen yang kayak misalnya, lalu kalau kemudian kayak bekerja itu masuk di mana? Kemudian kita berorganisasi itu masuk di mana? Apakah karena tadi Bunda menyampaikan, setahu saya katanya ini kalau kita belajar semua yang kita lakukan ini ibadah. Nah, apakah ini ibadah yang Bunda sampaikan itu adalah ibadah dalam arti ritual atau ibadah dalam arti keseluruhan? Ya, itu pertanyaannya Bunda ada 3. 1 tentang menebang pohon yang sudah gede, kalau misalnya itu merugikan, apakah masih boleh dipotong? Yang kedua untuk tanaman-tanaman. Terus yang ketiga adalah pertanyaan dari saya yang ada 4 pembagian waktu dalam 1 hari. Silahkan Bunda Nurni. Pertama untuk tanaman pohon, walaupun pohon itu tidak mengganggu kepada kita, kalau memang kalau yang penting mengganggu atau tidak. Kalau tidak mengganggu jangan dipotong karena untuk untuk kelestarian. Jadi kalau mengganggu, kalau tidak mengganggu jangan dipotong karena itu adalah merupakan hak untuk memberikan kehidupan buat manusia. Yang kedua adalah memotong pohon untuk estetika boleh, nggak apa-apa. Yang kemudian pertanyaan Mbak Ning, 4 pembagian waktu. Pertama adalah waktu untuk ibadah. Jadi waktu untuk ibadah adalah waktu untuk Allah. Kita minimal kita ibadah 1 hari, 1 malam untuk sholat. Maka kita sudah punya perencanaan nanti sholat zuhur di mana, sholat asar di mana, sholat maghrib di mana, sholat isya di mana. Jadi kalau bisa belum waktu datang sholat kita sudah berniat. Jadi kadang-kadang kita sholatnya udah sholat, niatnya aja juga belum. Jadi kalau bisa setiap kali sholat sudah masuk, kita memasang niat. Karena apabila kita berniat, sudah ditulis 1 pahala oleh Allah. Dikerjakan 10 kali. Yang kedua adalah waktu untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah waktu untuk introspeksi diri. Yang keempat waktu untuk muamalah. Nah, muamalah itu bisa menjadi ibadah kalau tadi memenuhi syarat. Pertama, walaupun untuk berorganisasi, untuk mengurus rumah tangga, semuanya itu adalah amalan yang bersifat umum, tapi dia bisa menjadi ibadah buat kita asal memenuhi 4 syarat. Syarat pertama, niat ikhlas kepada Allah. Syarat kedua, tidak menentang hukum-hukum Tuhan. Misalnya, bekerja tapi sambil korupsi, atau bekerja tapi sambil memakan uang suap, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang sebenarnya dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah dikerjakan dengan tulus. Yang keempat, pekerjaan itu tidak melalaikan perintah Allah. Jadi kita boleh berorganisasi, boleh bekerja, boleh mengerjakan apa saja, selama itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah. Ya seperti yang saya kemukakan tadi, saya dulu bekerja di Depok. Mereka sholatnya dulu mau kemana mau sholat, kan masih lama, baru juga zuhur, baru juga berduduk kalau udah sholat.
Nah, mereka selalu menunda-nunda waktu sholat dengan alasan pekerjaan. Nah, ini yang tidak boleh, yang dikemukakan Allah tadi dalam surat Al-Munafikun ayat 10, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh mengingat Allah karena hartamu dan anaknya. Jadi jangan karena pekerjaan, karena masak di dapur, kenapa ibu belum sholat, bagaimana saya mau sholat, anak saya nggak ada yang megangnya. Nah, anak itu telah menjadi berhala yang menghalangi kita untuk beribadah. Begitu Mbak Ani. Ya, oke. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Terima kasih Bu Nurni. Hari ini luar biasa. Kita masih punya waktu 5 menit, tapi 5 menit akan saya gunakan untuk merangkum atau istilahnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Nurni, dan nanti saya minta 2 menit sebelum kita tutup, Bu Nurni menyampaikan pesan terakhir terkait dengan ayat-ayat itu, tema tentang hari ini. Yang ingin saya garis bawahi adalah beberapa. Yang pertama adalah bahwa kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi itu mensyaratkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus memaknai ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Nurni menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang kita sesungguhnya adalah fitrah dari bayi, itu tetap menjaga. Nah, menjaga fitrah kita bukan hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga harus berbuat kemaslahatan umat. Bu Nurni menyampaikan bahwa untuk itulah maka kita harus juga membagi diri kita dengan 4 hal. Yang pertama adalah dengan beribadah, yang kedua adalah terus-menerus untuk menuntut ilmu, yang ketiga adalah dengan introspeksi, dan yang keempat adalah dengan beramalah. Nah, kemudian tidak lupa beliau juga mengharapkan kepada kita dengan mengutip Ali Imran 92, di mana itu adalah bagaimana tentang beribadah untuk menjadi jalan kita, itu dengan contoh-contoh. Bu Nurni tadi menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, cobalah misalnya untuk sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut. Dan saya ingat, pesan ini adalah pesan kakek saya zaman dulu, bahwa kalau kamu mau mengetas dirimu sendiri, jangan putus 40 hari kecuali sedang berhalangan kalau perempuan. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah sholat 5 waktu artinya. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah dalam kondisi sekarang ini, dalam COVID pandemi, maka kita harus taat pada protokol kesehatan, tapi kita harus juga punya protokol doa. Artinya protokol doa itu adalah kalau protokol kesehatan adalah untuk mengetuk bumi, maka protokol doa adalah untuk mengetuk langit. Jadi antara langit dan bumi, ketika dia memberikan restu, memberikan doanya kepada kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi dan keluarga-keluarga serta umat yang selamat dari situasi ini. Mungkin itu benar, ternyata saya ngomong 3 menit, dan saya persilahkan Bu Nurni di dalam 2 menit terakhir untuk menyampaikan pesan terkait dengan ayat-ayat yang tadi dan juga temanya. Kami persilahkan Bu Nurni. Pertama, kita harus menjaga modal dasar yang kita miliki. Modal dasar yang kita miliki yaitu bahwa kita lahir telah beriman kepada Allah. Jangan sampai iman ini hilang. Ya, karena di dalam surat Ali Imran 85, "Wa yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu alaihi minhu." Jadi barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak diterima agamanya itu. Dan di akhirat dia mendapat kerugian. Jadi jangan sampai ada keluarga kita atau saudara kita yang kemudian keluar dari garis
yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Jadi garis fitrah itu hendaknya dijaga sehingga kita mati nanti dalam keadaan Islam, lahir dan mati dalam keadaan Islam. Yang kedua adalah mari kita terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan kita kita sudah mati, kita tidak bisa lagi melaksanakan amal. Maka perbanyaklah amal selama kita sedang hidup ini. Dan amal yang paling baik selain daripada sholat, baca Quran, dan lain sebagainya adalah sedekah. Sedekah setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Siapa yang bersedekah pagi-pagi akan tambahkan hartanya. Siapa yang tidak bersedekah akan melanjutkan hartanya. Jadi ibu-ibu sekalian harus punya prinsip tidak ada hari tanpa sedekah. Apalagi sekarang sedang pandemi COVID, orang susah banyak sekali, untuk makan sangat susah. Kalau kita punya kelebihan, maka bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari tetangga kita, saudara kita, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir adalah apabila kita semuanya mari menjadi para dai, apa yang Ibu terima di sini, Ibu sampaikan lagi kepada anak, kepada tetangga, kepada teman-teman yang lain, sehingga kita bertambah baik. Jadi sekali lagi Ibu, setiap orang yang lahir itu telah Islam. Jadi kalau seandainya ada anak kecil yang mati sebelum balik, dia masuk surga walaupun orang tuanya orang Kristen. Tapi kalau dia beragama lain, dia akan masuk neraka. Karena akalnya, karena jiwanya itu telah memiliki dasar yaitu percaya kepada Allah. Dan itu disempurnakan dengan akal yang ada pada diri mereka sendiri. Sekira demikian, mari kita jaga diri kita, Tuhanku satu mahlikum naro, diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Sekira demikian, ya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurni atas tausiahnya atau ngajinya sore hari ini, dan bunda-bunda ini semua ada dalam YouTube, nanti akan selalu kita upload, dan moga-moga kita akan bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang lain. Dan alhamdulillah pengajian kita sudah direstui oleh PPA, jadi rasa-rasanya akan meluas, dan kita berdoa aja semoga kita bisa bekerja sama dengan TV-mu juga. Jadi nanti kita akan besarkan syiar kita. Kemarin rasan-rasan kok LLHPB ini masih imut gitu, jadi kita harus membesarkan syiar kita terkait dengan lingkungan. Bunda-bunda, sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang, dan saya minta tidak keluar dulu, minta foto sebentar, ya. Baru kita tutup. Saya tutup dulu kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya sore ini, dan kita jumpa 2 minggu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bunda-bunda menampakkan dirinya, saya dan Mbak Intan. Mbak Intan ini lagi menggantikan Mbak Farah, karena Mbak Farah sedang tidak bergabung. Kami persilahkan untuk menampakkan diri, kita akan foto. Kak Lis Dewi, kemana ini? Kak Lis Dewi sama Bu Nur Khalifah, kemudian Bu Rohmah, belum keluar, Bu Siti Mariam, Kak Tia, Bu Martina, Bu Nur Khalifah, oke. Rektor, Bu Pipit, Bu Khomsiah. Oke, saya kasih aba-aba ya Bunda. Nanti Mbak Intan juga minta tolong. Ya, kalau misalnya ini ada 2 slide. Ya, ada 2 slide. Oke. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Kita ulangin lagi.
1, 2, 3. Slide yang kedua, Bunda. Sekarang slide yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Saya ulangin. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bunda-Bunda semuanya. Jangan lupa protokol doa dan protokol kesehatan untuk hari ini dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Intan, wabarakatuh. terima kasih Iya, banyak. Bunda, sama-sama. Jazakumullah Ya. khair, Bunda Nurni, Mbah Ning, terima kasih. Sama-sama, ini Jawa Barat. Oh, mana lagi nih banyak. Sampai ketemu. Dari daerah luar biasa.